Kita berada di rumahnya Mr. Jack Melandi, Wonosobo. Melandi. Psikopat. Jack Khalil. Oke, kita akan review tentang Wonosobo. Khususnya saya akan review tentang adanya sebuah penampakan alam. Ya, bentuknya adalah air terjun. Saya sempat heran, di Wonosobo kok ada air terjun? Emang air terjun dari mana? Padahal karena Wonosobo itu daerahnya itu dataran tinggi, bahkan ada yang di atas 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau ada air terjun berada di atas sekitar 1700 meter di atas permukaan laut, itu airnya dari mana gitu? Atau airnya dari mana coba? Udah orang dataran yang lebih tinggi sudah tidak ada gitu kan. Saya sempat heran. Biasanya kalau Wonosobo itu atau Dieng atau Banjarnegara itu ya kawasan Dieng itu identik dengan bekas-bekas candi kuno lah, candi Dieng. Atau kita identik dengan kawasan pemandangan alam dingin, kabut, atau negeri di atas awan, si Kunir lah. Atau kita terkenalnya Wonosobo itu kacang Dieng ya kan, biasanya ada yang menyebutnya kacang babi. Kemudian minumannya Purwaceng, ya itu aja kan, biasanya keripik jamur atau ada sagon lah, atau mie ongklok. Kita tidak tahu juga ada karika ini tulisannya carica ya, dia juga bingung bacanya, ini carica apa karika. Sebetulnya ada yang ngomong sih Pak, carica itu kan kalau di dataran biasa di luar Wonosobo, carica itu sebetulnya buah pepaya. Cuma karena suhunya yang sangat dingin, pepaya yang biasanya di dataran rendah itu biasanya besar-besar, itu ditanam di sana. Di Wonosobo itu munculnya bukan kates, bukan pepaya, tapi munculnya buahnya itu kecil-kecil kayak gini ya, kecil-kecil mengkeret gitu ya, karena terlalu dingin, bahkan bisa turun salju ya kan. Konon katanya turun salju di bulan Juli 2022 ini ya, -1 derajat. Jadi besok kalian yang ingin merasakan bagaimana salju tidak perlu ke Eropa kan, ke Dieng saja sudah bisa merasakan di bulan-bulan Juli 2022 seperti ini. Jadi carica itu sebenarnya pepaya yang kalau dibawa ke Wonosobo, tumbuh di sana, munculnya kecil-kecil, tidak besar-besar. Ada lagi apa yang kita kenal oleh-oleh itu mungkin dendeng gepuk, nah, dendeng geprek lah gitu mungkin ya. Kemudian tempe kemul ini sebetulnya tempe goreng yang ya diberi gandum aja kayak gitu, cuma gandumnya itu lebih banyak karena sangat dingin. Maka karena cuacanya dingin, cocok gorengan seperti ini. Sepanas apapun saat kita makan tempe kemul ini ya tetap rasanya enggak terlalu panas. Kemudian kita kenal teh tambi selain carica tadi ya, paling kayak gitu kan. Jadi nginep di hotel, kemudian kalau pagi kita lihat pemandangan. Tapi kalau Wonosobo kok ada air terjunnya, ini aneh ya. Wonosobo kok ada air terjunnya, ini aneh. Dan kayak aneh karena Wonosobo itu sudah paling atas itu loh, daratan paling atas, dataran tinggi, ini ada air terjun dari mana?
airnya dari mana. Ternyata ada. Dan saya sempat mengunjungi, wow, bukan jalannya men, jalannya konon air terjun ini berada di atas ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Karena memang ada yang daerah yang di atas 2.000 meter di atas permukaan laut, mungkin ya sah-sah saja jika Wonosobo itu memiliki air terjun. Tapi, woi, seakan-akan ini mustahil. Wonosobo yang tinggi kok punya air terjun? Harusnya yang punya air terjun kan dataran-dataran rendah, karena airnya ya berasal dari Kabupaten Wonosobo kan, seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi memang bukan main. Jalan untuk menuju ke sana, belokan tajam, curam. Ya, kita lewat bukit-bukit yang tidak ada perumahan. Jadi kita kesulitan juga kalau kehabisan bensin atau ban kita bocor, kempes, kita juga bingung karena memang kita melewati yang ada itu truk-truk pengangkut hasil truk pengangkut hasil pertanian ya. Memang jadi kayaknya bis itu tidak ada yang datang ke sini, tapi ini memang menuju ke, saya juga heran sekali mengapa ada air terjun yang posisinya di atas, karena memang jalan untuk menuju ke sana sangat curam, berbelok, dan jalannya ini pas-pasan banget. Jadi kalau ada kita ketemu dari arah yang berlawanan truk atau apa ya, memang harus pelan karena memang jalannya tidak didesain untuk dua arah gitu. Tapi walaupun begitu aneh juga ini jalan menuju ke air terjun ini yang berada di atas ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut ya. Jalannya ini mulus guys ya, mulus. Karena mungkin memang tidak ada kendaraan berat sehingga mulus gitu loh ya. Oke, ini ternyata begitu kita sudah tiba di lokasi wisata, kita harus jalan kaki. Tapi santai saja. Untuk menuju ke air terjun ini atau yang biasa disebut dengan curug ya, itu kita tidak perlu capek-capek jalan. Memang ada lokasi, jadi lokasi ini ada dua. Lokasi yang menuju ke air terjun, ada lokasi yang kita agak nanjak, kita biar bisa lihat view air terjun dari dekat. Itu kita nanjak, ambil kiri, kita nanjak. Kalau pengen tahu ya, curug ini namanya Curug Sikarim atau air terjun Sikarim. Bayar uang masuk berapa guys? 10.000. Libo aja udah dapat ya 10.000 ya. Ini 10.000 murah banget. Mungkin masih dikelola oleh warga pemuda setempat. Tapi ini sudah Tawangmangu kalah. Iya, Tawangmangu kalah. Iya, ini di desa Sembungan. Desa Sembungan. Konon katanya ini desa tertinggi di Pulau Jawa. Cuma kalau ini desa tertinggi di Pulau Jawa, air ini dari mana? Berarti kan harus ada yang lebih tinggi lagi. Oke. Nah, ini kemudian air ini mengalir ke bawah dan hati-hati ya. Sewaktu-waktu memang bisa deras banget banjir ini. Jadi terus mengenal karakter air ini, kira-kira tadi malam ada hujan turun atau tidak, karena bisa ada banjir kiriman. Oke, pokoknya hati-hati. Jangan tanya soal dinginnya air ini air dingin banget. Tapi kalau kalian semua, Anda semua ingin dapat view terbaik ya, coba sebelum ke arah air terjun itu kita ambil kiri ya. Masih di kawasan air terjun Sikarim itu, kita ambil kiri jalan, di situ ada spot foto bagus ya. Oke,
Jadi memang untuk menuju ini sering banget kondisi itu berkabut ya. Hati-hati juga untuk berkendara karena jarak pandang itu sangat dekat sekali. Ya, mungkin kadang 1 meter 2 meter baru kita bisa melihat. Makanya kenapa ini tidak terlalu terkenal, karena bis wisata itu tidak bisa masuk ke sini, walaupun ini adalah tempat wisata yang unik dan menjadi alternatif. Kalau ke Dieng itu kemana sih kalau tidak ke candi? Sebetulnya ini alternatif utama untuk wisata, yaitu Curug Sikarim. Tapi memang jalan itu satu-satunya jalan yang menuju ke arah Curug Sikarim ini memang tidak punya alternatif lain kecuali hanya jalan ini. Sebetulnya ini adalah jalan petani, itu awalnya jalan petani mengangkut hasil sayur mayur, kentang, kol, kobis, apalah gitu. Dan karena ini dikelola oleh warga setempat, ini buka 24 jam untuk hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Oke, memang menjadi alternatif, kalau menurut saya alternatif utama sih selain kawasan Candi Dieng. Karena orang kan udah biasa kan ya Candi Dieng, tapi kalau ini wisata ini curug itu kan bisa tempat mandi sekaligus spot foto, melihat keindahan alam dari atas, dan untuk off-road ini bagus ini. Jadi Anda penggemar kendaraan jeep, nah ini bagus. Jadi untuk ini menantang banget buat orang-orang yang pengen off-road, orang-orang yang pengen menaklukkan jalan-jalan terjal yang tinggi yang curam ini, baik pakai motor, sepeda. Tapi saya selama perjalanan ke Curug Sikarim jarang banget itu lihat kendaraan sepeda roda 2 itu. Saya tidak tahu kan, karena mungkin tidak kuat ya. Tapi mungkin untuk kendaraan-kendaraan tertentu seperti trail, jenis-jenis trail mungkin kuat. Oke, lihat-lihat saja ya. Monggo persiapkan kendaraan terbaik Anda. Silakan selamat menuju ke Curug Sikarim, yang menurut saya ini menjadi alternatif utama untuk lokasi wisata di Wonosobo. Jadi kalau ada orang tanya, emang kalau ke Wonosobo kemana sih selain ke Candi Dieng? Oke, jawabannya adalah ke Curug Sikarim. Oke ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi ke review tempat wisata lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi nyasar di sini tuh begini. Katanya dur. Oh ya. Gimana kita ini? Dia bocah benar-benar.